Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalio Bakian dengan NIM 240608501020. Di sini saya ingin mereview film tentang Freedom British. Adalah sebuah film drama terinspiratif di mana dirilis pada tahun 2007 dan disutradarai oleh Richard. Dan film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang guru muda bernama Erin Gruwell yang dengan keteguhan hati dan metode mengajarnya yang penuh empati yang mengubah jalan hidup sekelompok siswa yang terpinggirkan di sebuah sekolah menengah di Long Beach, California. Film ini berlatar waktu pada tahun 1990-an ketika Amerika masih menghadapi berbagai ketegangan sosial terutama terkait isu ras, ketimbangan ekonomi, serta kekerasan jalanan yang merajalela. Sistem pendidikan di kota besar termasuk Long Beach sedang mengalami gejolak akibat program integrasi. Program ini awalnya dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan dan dalam praktiknya justru memicu gesekan sosial baik di dalam maupun di luar sekolah. Erin Gruwell yang diperankan dengan sangat kuat oleh Hilary Swank adalah seorang guru bahasa Inggris yang baru saja lulus di kuliah. Dengan semangat idealisme dan harapan tinggi yang menerima tugas mengajar di Bromwich School, sebuah sekolah yang dulunya memiliki reputasi akademik tinggi, namun perlahan mulai menurun setelah program integrasi berlakuan. Ia ditugaskan untuk mengajar di kelas 203 yang dimana kelas itu adalah kelas yang berisi siswa yang bermasalah di sekolah tersebut. Siswa-siswa di kelas 203 bukanlah murid biasa. Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis seperti Hispanik, Afrika, Amerika, Asia, dan kulit putih dari keluarga miskin. Sebagian besar dari mereka terlibat dari geng jalanan yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan, kehilangan, kemiskinan, dan mereka bukanlah hanya kehilangan motivasi untuk belajar, tapi juga kehilangan kepercayaan pada orang dewasa, termasuk guru. Di mata mereka, sekolah hanyalah tempat transit, bukan tempat untuk tumbuh. Pada awalnya, Erin mengalami penolakan besar pada para siswa. Mereka mencomot, tidak peduli, dan tidak segan untuk menunjukkan ketidaksukaan di sisi lain, lingkungan sekolah maupun mendukung usahanya. Rekan-rekan guru memandang rendah siswa dan menganggap mereka sebagai beban. Administrasi sekolah menolak untuk memberikan bantuan tambahan seperti buku atau alat pembelajaran yang memadai karena menganggap kelas Erin tersebut sebagai kasus yang sia-sia jika diberikan. Namun alih-alih menyerah, Erin justru memilih untuk mendekatkan diri dengan dunia para siswa. Ia menyadari bahwa metode konvensional tidak akan berhasil, maka ia mulai mencari cara yang relevan untuk menjangkau hati dan pikiran mereka. Salah satunya awalnya adalah langkah menghadirkan bahan ajar yang dekat dengan realitas kehidupan siswa. Ia memperkenalkan kisah The Diary of Anne Frank dalam sebuah buku harian dari gadis Yahudi yang bersembunyi dari kekejaman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Tidak disangka para siswa mulai merasa koneksi emosional yang dalam terhadap kisah aneh tersebut. Mereka pun meskipun hidup mereka juga keras, yang berbeda juga perasaan takut dipinggirkan dan kehilangan yang dialami oleh aneh tersebut. Kisah itu membuka mata dan hati mereka. Jadi Erin kemudian menugaskan para siswa untuk menulis jurnal pribadi yang menceritakan kisah hidup mereka masing-masing. Ia menegaskan bahwa setiap tulisan akan dihargai, tidak akan dinilai, dan tidak akan dibagikan tanpa izin dari mereka. Tugas menulis jurnal ini menjadi titik baik yang luar biasa.
Dari catatan-catatan harian yang awalnya tampak sederhana tersimpan di dalam loker, ia menyayat-nyayat hati, kisah tentang kekerasan rumah tangga, kematian akibat perang atau geng, diskriminasi rasial, pelecehan seksual, serta rasa yang tidak berdaya dan marah terhadap dunia yang tidak adil. Namun di balik semua itu juga terselip harapan-harapan meskipun kecil perubahan itu. Erin membaca setiap jurnal dengan penuh empati dan tangis. Ia melihat bahwa para siswa ini tidak kurang cerdas, tetapi mereka juga kurang kasih sayang atau perhatian dan kesempatan. Ia melihat bahwa mereka ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin dihargai. Dedikasi Erin tidak hanya sebatas ruang kelas. Ia rela bekerja paruh waktu di toko untuk membeli buku dan perlengkapan sendiri karena pihak sekolah menolak memberikan dukungan tambahan. Ia juga mengajak para siswa mengikuti kunjungan di lapangan serta mengunjungi museum toleransi serta menghadirkan Gis, wanita yang menyembunyikan keluarga Anne Frank di kelas. Sebagian pengalaman yang sangat membekas bagi para siswa. Namun usaha itu juga menimbulkan konflik dalam kehidupan pribadi Erin. Suaminya juga merasa ditinggalkan dan iri karena Erin terlalu memikirkan siswa-siswanya. Akhirnya mereka pun berpisah. Rekan-rekannya mencoba pendekatannya yang dianggap terlalu idealis. Bahkan pihak administrasi sekolah menolak permintaan untuk tetap mengajar para siswa yang sama di kelas berikutnya. Tetapi Erin tidak getar. Ia berjuang keras agar dapat terus membimbing murid-muridnya sampai mereka lulus. Dengan tekad dan ketulusannya, ia berhasil meyakinkan pihak sekolah, dan untuk pertama kalinya siswa-siswa di kelas 2-3 akhirnya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas mereka. Banyak di antara mereka menjadi orang pertama dalam keluarga yang melanjutkan kuliah. Dari film Friendom British ini saya terinspirasi di mana ketika guru dia berusaha untuk mengabdi di sebuah kelas dan ingin sekali murid-muridnya untuk sukses. Jadi kesimpulan dari film ini bahwasannya guru sebagai guru tidak pantang menyerah, membiarkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang sukses di masa depan. Mungkin itu saja hasil review saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Itu saja. Terima kasih. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.